Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda sekalian, kita lanjutkan lagi materi pelajaran kita pada KD 3.11 getaran, gelombang, dan bunyi. Dan yang pertama kita akan bahas dulu mengenai getaran. Nah, getaran adalah gerakan bolak-balik benda melalui satu titik kesetimbangan. Nah, contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama gerakan bandul jam dinding, gerakan senar gitar, gerakan senar gitar yang sedang dipetik, gerakan ayunan yang sedang dimainkan, dan gerakan benda yang digantung dengan pegas. Nah, ini dia. Ya, contoh dari getaran ini. Bandul yang digantung. Kita perhatikan gambar ini. B itu merupakan titik kesetimbangan. Nih yang B. Kemudian A, B atau CB itu nilainya adalah 1/4 getaran. Sedangkan gerakan dari A, B ke C ataupun dari C, B ke A itu nilainya adalah 1/2 getaran. Kemudian gerakan dari A, B ke C, dari A, B ke C, kembali ke B dan kembali lagi ke A. Atau gerakan dari C, B, A, B, kembali lagi ke C, itu dikatakan satu getaran penuh. Kemudian jarak dari B ke A ataupun jarak dari B ke C itu disebut dengan simpangan atau amplitudo. Nah, kita masuk dulu yang frekuensi dan periode getaran. Frekuensi getaran, yang pertama, frekuensi getaran adalah banyaknya getaran yang terjadi selama 1 detik. Nah, satuannya adalah hertz. Nah, untuk rumusnya F sama dengan N per T, di mana F ini adalah frekuensi getaran yang satuannya hertz, kemudian N itu jumlah getaran satuannya kali, T waktu getaran satuannya adalah detik. Untuk mempermudah mengingat rumusnya, Anda cukup bilang fanta. Ya, F itu fa, kemudian N fan, kemudian T jadi ta, ya, fanta. Oke, ini contoh soalnya. Jika terdapat sebuah bandul yang bergerak dengan lintasan ABC, waktu yang dibutuhkan bandul tersebut untuk melakukan getaran sekitar 2 detik. Maka, berapakah frekuensi getaran yang ada di dalam bandul tersebut? Kita buat dulu diketahuinya. Ya, diketahui N sama dengan setengah, ya, setengah getaran cuman. Kemudian T itu ada 2 detik atau 2 sekon. Kemudian ditanya F. Kemudian lanjut jawab. Jawab F sama dengan fanta. Kemudian tinggal kita masukkan angkanya. F sama dengan 1/2/2. Itu hasilnya adalah 1/4 atau 0,25 Hz. Oke. Itu mengenai frekuensi getaran. Kita lanjut yang kedua, yaitu periode getaran. Periode getaran adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 1 kali getaran. Satuannya adalah sekon. Oke, rumusnya adalah titin. Ya, titin. Ibu memberi singkatan titin, yaitu T besar sama dengan T kecil per N kecil. Mana keterangannya T besar ini adalah periode getaran, satuannya sekon. T kecil waktu yang diperlukan, satuannya juga sekon, dan N adalah banyaknya getaran. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Terdapat sebuah bandul yang mempunyai getaran sebanyak 60 kali dengan waktu selama 15 detik. Hitunglah jumlah periode bandul tersebut. Nah, kita buat dulu diketahuinya. Diketahui N sama dengan 60 kali, T sama dengan 15 detik,
kemudian yang ditanya T besar. Kemudian kita bikin rumusnya, jawab T sama dengan T kecil per N. Tinggal masukkan angkanya. T besar sama dengan 15 dibagi 60. Hasilnya adalah 1/4 sekon atau 0,25 sekon. Kita lihat lagi hubungan antara frekuensi dengan periode. Periode sama dengan seperfrekuensi atau periode berbanding terbalik dengan frekuensi. Frekuensi sama dengan seperti ya, jadi frekuensi juga berbanding terbalik dengan periode. Nah, ini getaran yang terjadi pada Pegas. Nah, yang ini P, yang ini ya, sini P, posisi P ini dalam keadaan setimbang. Ini P. Yang dikatakan satu getaran adalah dari posisi setimbang kemudian ke bawah, terus ke posisi R, kembali ke posisi P, kembali ke posisi Q, dan kembali lagi ke posisi P. Itu yang dikatakan satu getaran. Kemudian jarak dari P ke Q ataupun P ke R ini disebut dengan simpangan atau amplitudo. Nah, tadi itu adalah Pegas sederhana. Jadi pada Pegas sederhana, nilai periode dan frekuensi dipengaruhi oleh dua faktor. Kedua faktor tersebut adalah konstanta Pegas dan massa yang terdapat dalam sistem. Maksudnya massa yang tergantung pada Pegas. Semakin berat massa yang tergantung, maka akan membuat nilai periode atau T besar akan semakin besar. Sebaliknya, nilai frekuensinya akan semakin kecil. Sedangkan kalau semakin besar nilai konstanta Pegas atau K, akan membuat nilai periode atau T besar semakin kecil dan nilai frekuensi akan semakin besar. Periode dan frekuensi dari sebuah ayunan bandul sederhana yang bergantung, seperti gambar pertama Ibu lihatkan tadi, itu bergantung pada panjang tali dan besar gravitasi. Semakin panjang tali yang digunakan, nilai periode akan semakin besar dan frekuensinya akan semakin kecil. Nilai periode dan frekuensi ini saling berkebalikan. Ya, jadi besarnya amplitudo tidak tergantung kepada simpangan. Nilai periode tidak tergantung pada simpangan, tapi hanya bergantung kepada panjang tali. Nah, ini untuk memahami materi kita mengenai getaran. Ini ada dua latihan soal. Yang pertama, suatu bandul digantung dan digetarkan selama 40 detik. Kemudian bolak-balik sampai 20 kali getaran. Berapakah periode getaran bandul tersebut? Kemudian untuk soal nomor 2, ini ada gambar bandulnya. Waktu yang diperlukan untuk bergetar dari A, B, C, B, A adalah 2 sekon. Dengan jarak AC itu 6 cm. Dan yang ditanya, berapakah frekuensi dan amplitudo getaran bandul tersebut? Nah, demikianlah materi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.